Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Andika, NIM 17086401. Di sini saya akan membuat tugas yaitu metode latihan dalam pembelajaran senam yang materinya yaitu roda. Nah, di sini mohon maaf terutama kepada dosen yang mengampu mata kuliah ini karena di situasi COVID-19 di sini siswa ataupun anak-anak tidak untuk berkerumunan, tidak diizinkan untuk berkerumunan. Jadi di sini hanya saya sendiri saya dengan adik saya yang melakukan video tersebut. Baik, di sini langsung saja masuk kepada materi yaitu metode latihan pada materi meroda. Yang mana di sini saya akan menunjukkan apa itu metode latihan. Metode latihan adalah metode dalam pengulangan dari yang mudah ke yang tinggi. Di sini adalah salah satu metodenya. Yang pertama kita melakukan metode latihan meroda. Yang pertama ini kaki kiri di depan, tangan kiri mengikuti menyentuh lantai dan tangan kanan mengikuti. Dan kedua kaki di atas. Cara pendaratannya itu dilakukan terlebih dahulu dengan yang kanan apabila yang kiri di depan. Saya ulangi kembali. Nah, itulah salah satu contoh metode latihan. Nah, jadi kepada siswa harap melakukan dengan pengulangan beberapa kali supaya itu dikatakan dengan metode latihan meroda. Baik, itulah tadi salah satu contoh metode latihan dalam meroda. Mungkin itulah video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan tugas yang kedua, praktek, yang mana dalam video ini adalah proses pembelajaran 6 dengan metode handstand. Nah, di sini handstand adalah suatu gerakan kaki di atas lurus dan tangan berada di bawah dengan menahan minimal itu 15 detik. Nah, ini di sini adalah saya akan mengajarkan suatu dari pembukaan, inti, dan penutup. Untuk pembukaan di dalam handstand, seorang guru harus bisa melihat situasi dan kondisi, yang mana di dalam pembukaan tersebut tertera yang pertama absensi, baris berbaris siswa, absensi, berdoa, dan permainan kecil. Nah, di dalam permainan handstand ataupun permainan kecil untuk handstand, semua siswa harus melakukan peregangan terlebih dahulu, yang mana dalam peregangan tersebut untuk merelekskan ataupun memberi tenaga kepada otot tersebut. Handstand di dalam permainan ini yang mana semua siswa harus meregangkan ataupun mengunci yang pertama pergelangan ataupun ankle di sini, ankle kaki. Nah, semuanya itu harus lurus. Saya berikan contoh untuk mengenai handstand, yang mana itu bisa dilihat sendiri. Itu adalah salah satu contoh handstand. Kaki di atas dan dirapatkan. Itu dan tangan di bawah tersebut. Hai. Oke, untuk pembelajaran ataupun tahap awal belajar handstand, yang mana kita bisa melakukan dengan dinding ke dinding, minta bantu dengan kawan. Nah, pokoknya yang terpenting itu adalah kaki di atas dan tangan di bawah. Itu minimal 15 detik handstandnya itu. Nah, ketika kita dibantu dengan kawan, kita kan tahap pembelajaran, kita belum paham betul, minta bantu dengan kawan, kita di kaki kita dipegang dengan kawan sampai di atas. Kawan yang memegang sampai ditahan. Ketika kita sudah mulai paham, kita lepas, bertahap untuk melepasnya itu. Nah, itulah
kegiatan intinya, kegiatan inti handstand, suatu pembelajaran dengan kawan untuk bisa dalam suatu melaksanakan handstand tersebut. Mulai untuk mengenai penutup dalam mata kuliah ini, seorang guru ataupun pendidik harus bisa melihat anak-anak peserta, bagaimana peserta melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, di sini tertera bahwa ada evaluasi. Nah, evaluasi itu adalah semua siswa disuruh ataupun diizinkan untuk duduk dan seorang guru memberikan instruksi ataupun pengarahan mengenai materi yang telah terlaksanakan tadi. Yang mana? Contoh, ketika siswa melaksanakan handstand tersebut, akan tetapi siswa tersebut melakukan kesalahan, seorang guru harus mengevaluasi tersebut siswanya. Akan tetapi jangan langsung menindaklanjutinya. Kamu tidak bisa. Seorang guru harus bisa memotivasi siswa supaya dia ingin untuk terus melaksanakan handstand ataupun belajar handstand tersebut. Nah, untuk handstand, contohnya kita evaluasi. Kamu pandai melaksanakan handstand, sudah bisa. Akan tetapi lebih bagusnya kalau kamu bisa ditahan kembali ataupun lebih lama lagi. Nah, begitulah cara untuk mengevaluasi. Dan seterusnya ketika siap dievaluasi, siswa harus diizinkan untuk berdiri kembali dan berbaris serta melakukan doa bersama ataupun bersyukur. Nah, itulah untuk materi handstand sampai dengan penutupan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang tugas ketiga ataupun praktek yang ketiga ini mengenai suatu permainan kecil yang mengarah dengan rolling depan. Nah, kita mohon maaf terutama pada dewan guru ataupun dosen yang mengajar. Di sini saya tidak memiliki murid ataupun siswa, akan tetapi saya akan memperagakan bagaimana permainan tersebut. Nah, permainan ini harus mengarah dengan rolling ke depan. Nah, contohnya ataupun permainan kecilnya yaitu semua kita perumpamakan semua banyak siswa melaksanakan di sini. Nah, pelaksanaannya itu cukup gampang untuk permainan ini, akan tetapi yang sangat fatal ataupun salahnya itu saya tidak memiliki siswa. Nah, nama permainan ini saya beri kejar jongkok ataupun kejar rokok ruko. Nah, di sini cara permainannya ialah kita langsung saja saya terapkan cara permainan, yang mana permainan tersebut adalah seorang menjaga. Sebelum mendapatkan orang yang menjaga, kita harus mengetahui siapa yang akan menjaga dan siapa yang harus dikejar. Nah, di sini sebelum mendapatkan itu, semua siswa harus berkumpul melakukan home pimpah ataupun setelah itu melakukan switch. Nah, di sana ada dapat seorang yang mengejar ataupun menjaga. Nah, langsung saja untuk masuk permainannya ialah saya contohkan langsung ya. Oke, lihat. Untuk melakukan permainan kecil rolling depan, yang pertama caranya begini. Tangan di lantai dan kaki pun di lantai. Semuanya dikencang. Ini dikencang, sini dikencang, dan tumpuan itu dikasih dengan tangan. Tumpuannya di depan, jangan lagi di belakang, di depan kan. Tumpuannya gini. Nah, supaya melakukan rolling depan nantinya bisa dan tidak terlalu ribet untuk melakukan rolling depannya. Nah, langsung saja ya saya contohkan permainannya. Nah, itu salah satu contoh permainannya, permainan kecil. Nah, ketika kita yang begini ataupun meruku, nah, kita harus mengejar kawan yang di depan, sampai dapat. Semua kawan pun begitu juga. Gitu cara permainan kecil. Nah, itulah
suatu permainan yang mana itu bertujuan untuk rolling ke depan, karena cara rolling ke depan itu pun kita sudah tahu bagaimana sikapnya. Yang pertama 1, 2, 3, kaki diangkat, kakinya diangkat, jongkok, bebannya di depan, dan kepala dimasukkan, rolling ke depan. Karena ini lantainya cukup keras, makanya saya tidak mempraktikkan suatu rolling ke depan. Itulah mengenai permainan kecil untuk rolling ke depan. Mungkin sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tugas praktek, yaitu yang nomor 4, metode resikal ataupun kognitif. Nah, yang mana di dalam metode ini adalah seorang guru mengajarkan siswanya untuk menganalisa gerak. Di dalam hal tersebut, contohnya seorang guru memperagakan suatu gerak ataupun yang mana bertepatan dengan materinya adalah rolling belakang. Nah, seorang guru memberikan contoh pergerakannya dan seorang siswa itu harus menganalisa bagaimana dan ada apa yang terjadi. Karena seorang guru memberikan pernyataan dan seorang siswa menganalisa gerak tersebut, apa yang terjadi, bagaimana akan terjadi. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh siswa dan seorang guru, harus bisa menganalisa. Contoh dari pelaksanaan tersebut yaitu rolling belakang, yang mana saya akan mencontohkan ada beberapa statement ataupun tahapan. Yang pertama, sikap awal. Kedua, ketiga, dan keempat setelah memberi dorongan. Karena berbahan ini tidak sesuai ataupun tidak memungkinkan, maka saya akan cuma memperagakan geraknya aja. Itulah tadi geraknya, karena bahan ini sangat keras ataupun lantai ini tidak sesuai untuk melakukan rolling belakang. Baik, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu soal nomor 5, yang mana ataupun soal tersebut ialah konvergen dan divergen. Nah, di dalam materi ini konvergen dan divergen itu adalah salto. Nah, yang mana di dalam materi ini kita harus mengetahui dulu, seorang guru harus mengetahui apa itu konvergen dan divergen. Nah, konvergen dan divergen itu adalah memberikan suatu kognitif, menganalisa, dan siswa memecahkan suatu masalah. Contohnya kita dapat menjelaskan, seorang guru dapat menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan salto. Nah, di sana seorang guru memberikan beberapa pertanyaan seperti bagaimana seorang siswa melakukan salto, apa saja alatnya, bagaimanakah pelaksanaannya, dan harus fisiknya bagaimana, apakah siap atau tidak. Nah, seorang guru harus memberikan beberapa pertanyaan tersebut. Untuk yang dikatakan dengan metode konvergen dan divergen, itu adalah seorang guru memberikan kelompok-kelompok kecil, yang mana kelompok-kelompok kecil itu harus bisa memecahkan masalah yang diberikan oleh seorang guru. Nah, masalah tersebut seperti kita memberikan pernyataan, itu adalah salto. Nah, sebelum salto, seorang guru harus melaksanakan praktek bagaimana salto itu. Akan tetapi karena tidak memungkinkan untuk mengenai salto, seharusnya salto itu dilaksanakan di matras ataupun di tempat-tempat yang lunak, karena itu adalah tahap-tahapan pembelajaran. Nah, di sini saya akan memperagakan beberapa hal aja yang mengenai dengan salto. Nah, salto itu, kalau yang dikatakan dengan salto adalah memutar
pada 360 derajat di permukaan ataupun di udara. Itu dikatakan dengan salto. Akan tetapi saya akan memperagakan permainan ataupun pra salto ataupun mengancang dengan salto. Yang mana yang sering kita ketahui adalah lompat harimau. Nah, lompat harimau itu adalah kita lari, lompat, tangan menyentuh lantai dan rolling ke depan. Nah, rolling ke depan, sikap kita kembali seperti ini. Itu dikatakan dengan lompat harimau. Itu adalah tata cara untuk melakukan salto. Sebelum melakukan salto, langkah-langkahnya seperti itu. Nah, yang dikatakan dengan konvergen dan divergen ini tadi, semua siswa dibuat lingkaran ataupun dibuat kelompok untuk memecahkan suatu masalah yang diberikan oleh seorang guru, seperti kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, 3 kelompok tersebut itu seorang guru memberikan pertanyaan, bagaimana pelaksanaannya, apa kegunaan dari salto, bagaimana apa saja alat salto, persiapannya, fisik untuk salto itu bagaimana, apakah pemanasan dahulu. Nah, di sanalah seorang guru memberikan 3 pertanyaan, beberapa pertanyaan dari 3 kelompok tersebut. Nah, di sana seorang guru menampung aspirasi ataupun pemecahan masalah dari siswa-siswa tersebut. Nah, itulah metode konvergen dan divergen mengenai teori materi tersebut. Ya, untuk akhir kata, mungkin saya banyak salah ataupun juga banyak hal yang tidak tersampaikan mengenai hal ini karena saya masih belajar dan ini adalah tahap untuk pembelajaran. Untuk itu, dengan berakhirnya video ini nanti, saya harap video ini tersampaikan dengan yang diinginkan oleh seorang guru ataupun dosen yang mengajar. Saya berharap semoga video ini dapat menyelesaikan ataupun memenuhi tugas ujian akhir semester Fakultas Ilmu Keolahragaan tahun 2020. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.